Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Saya itu sebetulnya tidak terlalu suka bicara hal-hal yang terlalu mendetail masalah akidah. Apalagi yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, berkaitan dengan hal-hal yang pro kontranya itu di tepi jurang. Tetapi waktu live kemarin ada orang datang tanya tentang kitab Al-Ghunyah. Jawaban saya garis besarnya ya, kalau misalnya pengarang kitab Al-Ghunyah ini yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani berbeda dengan Asy'ariyah, bahkan di sini ada narasi menolak Asy'ariyah, ya wajar saja karena memang beliau bukan Asy'ari, bukan Asy'ariyah. Manhajnya tidak ada yang mengatakan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ini termasuk dari masyayikh atau syuyukhul asy'ariyah ya. Tetapi saya akan jelaskan dua hal penting di sini berkaitan dengan narasi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dalam tanda kutip ini, karena kita merelevankan kajian ini dengan jangan-jangan ada Salafi Wahabi yang merasa akidahnya sama dengan akidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan itu masalahnya. Ini kan kita relevankan dengan kasusnya. Di sini saya akan bicara beberapa poin. Yang pertama, kita anggap kitab Al-Ghunyah itu adalah benar tulisan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu bagaimana tanggapan ulama tentang narasi-narasi di sini yang dalam tanda kutip memang dianggap satu persoalan. Kamu jangan anggap saya framing, nanti akan saya datangkan buktinya. Yang pertama, masalahnya itu di dua poin di sini. Yang pertama ini dalam kitab Al-Ghunyah, yang bawi itlaqu sifatil istiwa min ghairi ta'wilin, berarti jelas menolak takwil. Perlu diketahui dalam Asy'ariyah itu ada madhab tafwid, pasti bukan takwil. Ada madhab takwil, pasti tidak tafwid. Walaupun ulama kontemporernya itu yang belakangan itu justru menganggap kalau tafwid itu adalah takwil ijmali. Jadi tafwid itu kita tidak memaknai, tapi kita serahkan maknanya. Wallahu a'lam bimuradihi. Aradallahu nafhamu kama aradallah. Kita memahami sebagaimana maksud Allah gitu. Itu namanya tafwid. Kalau takwil adalah dicarikan makna yang cocok tapi tidak seperti lafadznya yang tertulis. Jadi pada hakikatnya adalah takwil dan tafwid itu, ini kata Syekh Zaid Al-Qausari kalau tidak salah, tafwid itu kan tetap berarti tidak memaknai secara dohir. Takwil juga tidak memaknai secara dohir. Berarti sama-sama keluar dari dohirnya, berarti prinsipnya sama-sama takwil. Cuma ijmali, tidak diperinci apa takwilnya, yang jelas bukan itu maknanya. Kira-kira begitu. Nah, jadi di sini adalah jelas ya menolak takwil ya. Wa annahu istiwa udzati alal arsy la ala makna al-qu'ud ya. Istiwa dzat, karena istiwa itu kan sifat. Sifat ya mensifati dzat ya. Berarti istiwa udzat ya, kan begitu ya. Yang jelas tidak dimaknai mustakirun ya, menempati, tidak ada begitu. Perhatikan di sini saya lanjutkan, la ala makna al-qu'ud, bukan bermakna duduk. Jadi kalau ada orang meyakini Allah duduk di arsy, jelas tidak sama dengan akidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini masih kalau misalnya dianggap ini benar kitab beliau ya. Wal mumasatih, dan bersentuhan. Jadi memang tidak ada ceritanya ada sesuatu yang menyentuh Allah itu. Ya kalau duduk kan menyentuh, kan begitu ya. Kama qalatil mujassimatuh, jelas di sini kan mujassimah itu yang ditolak. Sebagaimana diucapkan oleh al-mujassimah wal karramiyah dan juga al-karramiyah. Wala ala maknal uluwi warifati, dan juga bukan bermakna ulu itu menguas tinggi derajat ya, warifah tinggi derajat, jelas bukan tinggi secara hissi, bukan jarak ya. Kenapa? Karena di bawahnya ini nanti lebih seru lagi ya. Kama qalatil asy'ariyah tuh. Jadi di sini jelas Asy'ariyah yang mengatakan Allah itu istawa alal arsy itu bimakna ulu atau bimakna arifah ya. Jadi ketinggian derajatnya di atas arsy, bukan posisinya ya, bukan jihah hakikiyah, bukan jihah hisiyah, bukan arah seperti atas bawah yang kita tangkap ya. Itu adalah ditolak juga ya.
Wala ala makna al-istila wal ghalabah kama qalatil mu'tazilatu. Juga bukan makna menguasai atau ya berkuasa atas ya. Sebagaimana itu dikatakan oleh Mu'tazilah, ditolak juga. Li'anna syar'ah, kenapa alasannya? Li'anna syar'ah, karena syariat lam yarid, tidak pernah merilis ya bidzalika dengan hal itu. Tidak pernah ada syariat yang menyatakan hal demikian. Wala nukil, dan tidak dinukil an ahadin minas sahabati, dari seorang pun dari sahabat, wa tabi'in, dan juga dari tabi'in, minas salafis soleh, dari para ulama salafus soleh, min ashabil hadis, dari para ahli hadis, bal al mangkulu anhum hamluhu alal itlaq. Tetapi yang dinukil dari mereka adalah mengembalikan istiwa itu secara mutlak ya, begitu ya. Nah kemudian perhatikan di sini, wa huwa bi jihatil uluwi. Nah, ini jihad akan ulu itu ditakid oleh Syekh Abdul Qadir dengan jihad, dan dia di arah atas. Jadi berarti menolak ulu yang maknawi. Kenapa? Karena di sini jihad. Kalau jihad berarti kan hakiki. Jadi yang namanya ulu hakiki itu atau ulu hissi itu berarti seperti lantai 1, di bawahnya lantai 2, lantai 2 di atasnya lantai 1 gitu. Topi di atas kepala itu namanya ulu hissi atau fauqiyah hissiyah. Atas secara hissi, bisa kita indra apa yang dimaksud dengan atas itu. Atau secara posisi lah. Dan itu memang sifat dari jisim. Ada yang maknawi. Maknawi itu yang menguasai, bukan menguasai ya, kalau menguasai istaula ya, lebih tinggi lah, lebih hebat gitu. Presiden di atas gubernur. Walaupun posisinya di bawahnya, misalnya di lantai 1, tapi karena dia secara derajat adalah di atasnya, maka disebut di atas. Nah itu namanya maknawi ya, kira-kira begitu ya. Kemudian di sini kalau jelas wahwa bijihatil ulu, berarti jelas itu arah ya. Mustawin alal arsy, muhtawin alal malaki, muhitun ilmuhu bil asya'i. Kemudian berdalil dengan wa ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Jadi di sini ada yang head to head dengan takwil ya, berbantahan langsung dengan takwil, ditolak takwil, dan juga di sini ada isbatul jihah. Nah, bagaimana memahami ini? Ya. Kita tidak bisa menyimpulkan ucapan ulama itu tanpa kita menukil dari ulama juga. Jadi kalau kita menemukan narasi ulama yang bermasalah, saya mau adil ini ya. Saya mau adil memandang ini. Ya. Kalau kita menemukan narasi ulama bermasalah, maka jangan gegabah kita yang menghukumi. Kita cari padanannya dari ulama yang lain. Kenapa? Karena kita memandang ini masalah. Ulama sebelumnya pun sudah tahu kalau misalnya itu masalah ya. Artinya bukan kita yang baru nemu. Nah begitu ya, itu namanya kita tahu diri. Perhatikan, saya ambilkan dari kitabnya Az-Zahabi. Az-Zahabi itu muridnya Ibnu Taimiyah. Perhatikan ini dalam kitabnya Syiaru Alamin Nubala ketika bicara manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Qala Syekhun Al-Hafidh Abdul Husain Ali bin Muhammad. Jadi ini reportase dari Imam Az-Zahabi. Berkata guru kami, guru kita Abdul Husain Ali bin Muhammad. Sami'tu Syekh Abdul Aziz bin Abdissalam Al-Faqih Asy-Syafi'i yaqul. Saya mendengar. Ya, jadi ucapan dari syekhnya itu. Siapa yang saya dengar? Abdul Aziz bin Abdussalam Al-Faqih Asy-Syafi'i yaqul berkata, ma nukilat ilaina karomatu ahadin bitawaturi illa Syekh Abdul Qadir. Tidak ya illa Syekhu ya, karena itu kalau naunnya itu ya. Ini istisnanya nakis kayaknya ya. Kalam nakis ya. Tidaklah diriwayatkan kepada kami ya, kepada kita, atau tidaklah disampaikan kepada kita kemuliaan atau karomah seseorang pun secara mutawatir, artinya tersebar begitu luas, kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manukilat ilaina karomatu ahadin bitawaturi illa syekhu ay illa karomatu syekhi. Kecuali karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Ini pujian luar biasa. Jadi kita tidak mendengar cerita tentang kehebatan para wali ya. Kenapa? Karena karomah kan wali. Semasyhur seperti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Itu kan pujian Pak. Faqila lahu, maka ditanya kepadanya. Hadza huwa ma'i'tiqadihi, ini termasuk dengan akidahnya. Artinya akidahnya dipertanyakan.
Hadza huwa ma'atiqadihi. Apakah ini termasuk akidahnya? Kan begitu pertanyaannya Pak kalau memahaminya. Fa kaifa hadza, maka bagaimana dengan ini? Ya, artinya ini wali besar sekali. Akidahnya apa? Kekaromahannya itu tidak diingkari oleh siapapun, direportase oleh An-Nawawi bahkan. Tawatur lah gitu. Ditanya ada yang iseng. Ini terus kira-kira gimana ini akidahnya? Kan begitu gampangnya ya. Faqala, maka Syekhuna itu menjawab, lazimul madhabi laisa bimadhabin. Ini saya jadi ingat ketika Al-Alusi membela Ibnu Taimiyah dengan narasi yang sama. Itu Pak ulama. Boleh kamu temukan narasi Syekh Abdul Qadir Jailani begitu, tapi tidak mesti apa yang kamu fahami, apa yang kamu yakini, kalau itu posisinya hanya lazimul madhab atau lazimul qauli Syekh Abdul Qadir, maka itu bukan ucapannya. Misalnya kamu memaknai bahwa berarti istiwa zat alal arsy. Berarti, kalau sudah bahasa berarti, itu berarti kamu bukan menangkap, menerjemahkan. Tapi kamu sudah membuat konsekuensi. Berarti Allah yang ada di arsy dengan zatnya. Berarti bertempat. Kenapa? Karena bicara zatnya. Itu kan bahasa kamu. Itu namanya lazimul madhab. Misalnya mau dipaksakan begitu. Allah ada di arsy, ada di arah. Namanya ada di arah, itu mesti namanya itu jisim. Mesti itu namanya materi. Ada sesuatu yang bisa ditunjuk kecuali itu benda. Kamu mau nunjuk apa sih yang kamu tunjuk itu biasanya kalau nggak benda kan pasti benda. Di mana? Di sana. Mesti yang kamu terbayang itu benda itu. Ada nggak orang bertanya di mana rasa cinta? Karena dia bukan benda kan kamu nggak akan tunjuk di mana cinta itu. Nggak ada. Tapi kalau di mana si Maman di sana. Coba ada nggak orang bertanya kira-kira sesuatu itu yang memang tidak lazim bertempat, misalnya rasa rindu. Di mana sih rasa rindu itu? Bisa nggak ditunjuk? Kan kira-kira begitu ya. Jadi jangan lalu dianggap Syekh Abdul Qadir mengatakan Allah bertempat. Kenapa? Karena tidak ada ucapan seperti itu. Kalaupun misalnya narasinya seolah-olah menunjukkan arah, berarti di situ menunjukkan istiwa zat. Apalagi dipertegas tidak makna mumasah, tidak makna qu'ud. Jadi jangan lalu digas sama begitu. Ya itu maksudnya lazimul madhab laisa bimadhabin. Ya itu kan kenapa muncul narasi begini Pak? Ya untuk membela. Kenapa dibela? Karena dikhawatirkan disalahfahami orang atau dituduh macam-macam oleh orang. Kan wajar begitu Pak. Jadi apa yang saya narasikan itu bahwa memang ada masalah kalau kita bacakan kitab Al-Ghuniyah ini gitu loh. Setidaknya yang menarasikan itu adalah sebuah masalah ketika misalnya kamu lalu melahirkan pemahaman yang seolah-olah sesuai dengan Syekh Abdul Qadir Jailani tapi sebetulnya itu belum shorihu qaulihi, belum shorih ucapannya, tetapi hanya lazimul madhab. Kemudian ya, sebetulnya kalau kita baca di pembukaan yang muncul narasi tadi itu, di sini malah jelas sekali bagaimana akidahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya. Perhatikan di sini ya. Babun fi ma'rifatis shoni azza wa jalla. Bab dalam memahami atau mengetahui Allah Subhanahu wa taala. As-shoni itu kan zat yang menciptakan ya. Takulu atau nakulu amma ma'rifatus shoni azza wa jalla bil ayati wad dalalati ala wajhil ikhtisar fahiyah. Fahiyah itu ma'rifatnya ya. Kalau Allah kan fahuwa. An ayya'rifah ya. Atau ayyu'rafa ya terserah. Ayya'rifah itu seseorang harus tahu ya. Wa yatayaqqana dan meyakini annallaha wahidun ahadun somadun. Allah itu wahid, satu, ahadun, satu juga, somadun, tempat bergantung ya. Sesuai dengan ayatnya. Qul huwallahu ahad misalnya ya. Kemudian yang somad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas. Kemudian laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Kemudian la syabiha lahu wala nadhira wala aunah wala dhahira wala syarika wala wazira. Semuanya lahu wala niddah ya, syirik ya. Wala musyira laisa bijismin. Perhatikan. Ini tegas ya Syekh Abdul Qadir. Ya kalau ini dianggap kitabnya kan tegas. Berarti sama dengan Asy'ariyah di bagian ini. Laisa bijismin. Bukan jisim. Bahkan dipertegas lagi
ya. Wala bijauharin ay walaisa bijauharin. Bukan materi yang tidak ada bagian-bagiannya ya. Jadi satu benda ya. Kalau jismin itu kan bisa ada bagian-bagiannya, bisa tidak ada bagian-bagiannya, tetapi yang disebut dengan jisim itu mesti tahayyus. Mesti punya salah su'ab'ad, 3 dimensi, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Itu namanya jismun. Kalau tidak tersusun sama sekali namanya jauhar. Kalau ada susunan-susunannya namanya jirim. Jadi ada kam ittisol, ada kam infisol. Kam ittisol itu berarti satu kelompok, satu bagian, satu tubuh misalnya, tapi di situ terbagi dari bagian-bagian. Kalau kam infisol, satu tubuh digabung dengan tubuh-tubuh yang lain ya, Maman, Mimin, Mukidi gitu ya. Jadi di sini kan jelas Pak, yang meyakini Allah itu la jismun wala jauhar, bahkan wala arad. Ini kan Asy'ariyah banget Pak. Jadi di sini dijelaskan laisa bijismin fayumas, bukan jisim, bukan benda yang lalu bisa disentuh. Wala bijauharin fayuhassu, begitu juga bukan jauhar yang bisa diindra gitu ya. Kemudian ya, di situ kemudian diindra ya. Wala aradun wala bi aradin ya. Fayubdo wala dzi tarkibin, dipertegas, dan bukanlah zat yang memiliki susunan-susunan, ada tangannya kiri kanan ya Allah a'lam. Gimana kita mau merasionalkan tidak tarkib tapi ada tangannya, ada wajahnya? Apa kalau ada tangannya ada wajahnya berarti tarkib kan kita? Kalau Allah ada tangan ada wajah tapi nggak ada susunan, ngaca ya. Jangan ya, ini akidah, jangan ada roasting ya. Au alatin, atau tidak ada yang namanya alat. Ya beda kalau kita pernah baca sebelumnya, kalau Allah tidak punya lambung, tidak punya tenggorokan, tidak punya gigi, ya karena tidak makan, tidak butuh alat itu. Fal ghaniyul munazzahu an dzalika munazzahun an alati dzalika. Kan begitu narasinya Ibnu Taimiyah itu. Kalau Allah itu kan zat yang tidak butuh makan, maka tidak butuh alat untuk makan. Bi khilafil yad fa innahu alatun lil amal. Ada narasi alat kan. Ini berarti partisi. Berbeda sekali akidahnya Ibnu Taimiyah dengan akidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Ibnu Taimiyah mengatakan Allah jismun itu lebih sesat daripada mengatakan kata Ibnu Taimiyah mengatakan Allah bukan jisim itu lebih sesat. Asyaddu ibtida'an minal qauli bi annahu jismun. Jadi kalau kamu mengatakan Allah bukan jisim itu lebih sesat daripada kamu mengatakan Allah jisim. Nah di sini tegas Syekh Abdul Qadir mengatakan laisa bijismin, kan begitu. Kemudian tidak ada namanya alat. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah yadun alatun lil amal wal fi'li. Itu kan di kitabnya Pak. Kita sama-sama baca kitabnya. Wala di tarkibin au alatin wa ta'lifin au mahiyatin wa tahdidin. Jadi itu dipartisi sekali bagaimana bentuk fisik itu. Jadi bukan sesuatu yang dalam dirinya ada alatnya, memegang dengan tangan misalnya, melihat dengan mata misalnya, wala ta'lifin ya, dan juga tidak ada susunan-susunan, au mahiyatin atau berbentuk materi ya, wa tahdidin dan juga ada batasan-batasannya. Jadi itu memang Allah itu bukan jisim, namanya sudah tidak jisim, maka tidak ada batasan, tidak ada susunan. Satu benda walaupun dia itu satu sudah jauhar, dia itu masih terdiri dari bagian Pak. Setidaknya bagian kiri, bagian kanan. Kan setidaknya begitu ya, saya pernah baca. Bagaimana kalau memastikan Allah itu jauhar, ya tetap saja ya. Pada hakikatnya walaupun jauhar ya tetap walaupun kalau jauhar kan yang sudah tidak bisa dibagi ya. Tetapi Allah tetap bukan itu. Ya, jauhar bukan, arad bukan, jismun apalagi Bu. Bukan, ini kan juga akidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di kitab Ubuniyah ini. Jadi mau kamu mirip-miripkan pun, ya tetap secara krusial tidak ada tajsim, tidak ada jauhar, tidak ada taklif, tidak ada tarkib, tidak ada alat. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Jadi ya silahkan ya,
silahkan. Memahaminya bagaimanapun silahkan, saya hanya membacakan saja. Jadi kalau kamu baca ini ya berarti sama dengan Asy'ariyah. Kenapa? Karena laisa bijismin wala jauhar wala arad. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ kan tadi jihatul ulu, itu Asy'ariyah nggak ada jihatul ulu. Oh lain di bagian itu. Gitu-gitu saja kan. Tapi kan ada ulama yang mengomentari lazimul qauli laisa biqaulin, lazimul madhab laisa bimadhabin, itu kan bukan sharihul qaul dan sebagainya ya. Ini pun bisa dianggap, tapi ini kan juga bukan sharihul qaul ya. Ya silakan ya. Nah, yang terakhir ya closingnya, closing dari Ibnu Hajar Al-Haythami. Karena sebagai Asy'ariyah yang mengutip dari ulama Asy'ariyah, kan begitu ya. Bagaimana menanggapi ini? Itu yang paling pedas saya kira, yang mungkin akan menjadi jawaban kepada kaum Asy'ariyah bagaimana menyikapi kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, ketika melihat di situ bukan hanya pemahamannya sepertinya tidak sama bahkan berbenturan keras dengan Asy'ariyah, tapi justru dimention di situ laisa kama qalathu al-asy'ariyatuh, berarti ditolak, bahkan dianggap itu tidak pernah ada dasarnya dalam syariat. Itu yang bab takwil ya. Ya kalau Asy'ariyah kan santai saja. Ya Asy'ariyah kan juga ada yang tafwid. Ya mutaqaddiminya tafwid semua. Kan mutakhirin saja yang takwil. Tapi ini berarti bisa digunakan untuk menyerang yang mutakhirin itu. Mentakwil-takwil itu ikut siapa? Nggak ada sahabat, nggak ada tabi'in, nggak ada ulama salaf. Terus ikut siapa? Kan begitu ya. Kemudian ini ya kerangkanya dimulai dari sini ya. Jadi Imam Ibnu Hajar ditanya tentang akidahnya Imam Ahmad. Wa su'ila radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi aqaidi al-hanabilati. Ma la yakhfa ala syarifi ilmikum. Fahal akidatul Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ka aqaidihim. Jadi ini Ibnu Hajar ditanya tentang apakah akidahnya Imam Ahmad sama dengan akidahnya orang yang mengklaim sebagai Hanabilah. Disebutnya aqaidihim ya. Aqaidihim itu kembali kepada Hanabilah. Apakah orang-orang yang mengklaim sebagai Hanabilah itu akidahnya sama dengan akidahnya Imam Ahmad? Kan kira-kira begitu. Kemudian yang ditanya bagaimana akidahnya Imam Ahmad ya. Jadi di sini fahal akidatul Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ka aqaidihim ya. Di sini mesti ditanya tentang Hanabilah yang mengklaim Allah itu fil jihah ya. Mesti soal itu, jihah, jismiyah dan sebagainya ya. Maka menjawab fa'ajaba bi qaulihi ya, saya ringkes-ringkes ya, ada pujian-pujiannya di situ. Aqidatul Imam Sunnah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu muwafiqatun li aqidati ahli sunnati wal jamaah. Jadi akidahnya Imam Ahmad itu sama dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Minal mubalaghati at-tamati fi tanzihillahi ta'ala amma yaqulu bihi atau amma yaqulu dzalimuna wal jahiduna uluwan kabira minal jihati wal jismiyati. Jadi Imam Ahmad itu sangat ekstrim sekali mensucikan Allah dari apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang dolim, orang-orang jahat ya, atau orang-orang yang menentang bahwa Allah itu adalah jisim dan ada di arah. Jadi ini Imam Ibnu Hajar Al-Haythami menegaskan bahwa akidahnya Imam Ahmad itu adalah munazzahun atau tanzihullah anil jismi wal jihah. Kan sudah tidak sama dengan jihatul ulu dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah Hanabilah, madhab fikihnya Hambali, dan itu madhab akidahnya lebih kepada madhab akidahnya Imam Ahmad, tafwid ya. Tapi kalau ada jihad bagaimana? Oh tidak ya, jihad itu tidak termasuk akidahnya Imam Ahmad di sini ya. Tapi apakah lalu mengutuk Syekh Abdul Qadir? Nanti selesai ya, di bawah ada penjelasannya nanti ya. Wa ghairihima, dan selain jihad dan juga jismiyah itu dan selainnya, min sa'iri simatin naksi ya, dari sifat-sifat kekurangan, balu an kulli wasfin laisa fihi kamalun mutlakun, dan dari sifat apapun yang di dalamnya tidak mengandung kesempurnaan sama sekali. Wa mastahara baina jahlatil mansubina ila hadzal imam ya, jahalatil mansubin ya, dan apa-apa yang sudah masyhur ya, di antara
orang-orang bodoh yang menisbatkan ila hadal imam kepada imam ini al-a'zam al-mujtahid min annahu qabilun bi syai'in minal jihah au nahwiha ya. Jadi apa-apa yang dinisbatkan oleh orang-orang bodoh itu bahwasanya Imam Ahmad itu akidahnya adalah menerima jihad ya. Kira-kira begitu kan cara memaknainya ya. Dan lain sebagainya ya. Bisa jadi juga al-jismiyah itu. Maka bagaimana komentarnya? Au nahwiha atau lainnya ya. Fakadzibun, maka itu adalah sebuah kebohongan, wabuhtanun dan sebuah tuduhan keji ya. Jadi itu fakizbun ya. Ya bebas lah ya. Maka itu adalah sebuah kebohongan dan juga sebuah tuduhan keji. Waftira'un alaihi, dan sesuatu yang diada-adakan atas Imam Ahmad ya. Fala'anallahu man nasaba dzalika ilaihi, maka semoga Allah melaknat orang yang menisbatkan itu kepada Imam Ahmad. Aw ramahu bi syai'in min hadhil masalib allati barrahu atau barra'ahu Allahu minha, atau orang-orang yang menisbatkan atau menuduhkan ya, tuduhan-tuduhan semacam ini atau uslub-uslub semacam ini atau apa ya? Ya tuduhan-tuduhan lah ya, dimana ya ini mungkin bukan hanya doa tapi sudah Imam Ibnu Hajar itu meyakini dimana Allah menjauhkan hal-hal buruk itu dari Imam Ahmad. Waqad bayyana al-hafidh al-hujjah, dan telah menjelaskan seorang hafidh al-hujjah, hujjatul Islam ya, al-qutwah al-imam Abul Faraj bin al-Jauzi. Nah, ini yang disebut dengan Ibnul Jauzi ya. Jadi bukan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kalau itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kalau ini Abul Faraj al-Jauzi atau Ibnul Jauzi. Min a'immati madhabihi al-mubarra'ina min hadhil wasmati al-qabihati asy-syani'ati ya. Yang mana Abul Faraj Ibnul Jauzi ini adalah salah satu dari para imam madhabnya Imam Ahmad. Al-Mubarra'in. Al-Mubarra'in itu yang dijauhkan ya, atau kalau Al-Mubarra'in mungkin yang menjauhkan ya. Al-Mubarra'in ya dibaca begitulah ya. Barra itu kan menghindarkan, yang dihindarkan atau yang menghindarkan al-mubarri'in ya. Min hadhil wasmah al-qabiha asyani'ah, dari perkara-perkara atau yaitu jihad tadi ya. Yang dikutuk-kutuk lah di sini ya. Yang dianggap penisbatannya kepada Imam Ahmad itu sebagai penisbatannya orang-orang bodoh ya. Anna, apa yang dijelaskan? Anna kullama nusiba ilaihi, bahwasanya setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad min dzalika, dari hal-hal buruk itu, kadzibun atau kadzbun, adalah kebohongan alaihi atas Imam Ahmad, waftira'un, dan juga sesuatu yang diada-adakan, wabuhtanun. Wa inna nususahu sorihatun fi butlani dzalika, dan sesungguhnya nas-nas atau ucapan-ucapan Imam Ahmad itu sangat jelas di dalam menafikan hal itu, menafikan jihad, menafikan jisim ya. Kan ini ucapannya dari Ibnul Jauzi Pak, ulama otoritatif dalam mazhab Hambali ya. Wa anna nususahu sorihatun fi butlani dzalika wa tanzihullahi ta'ala anhu, dan juga wa tanzihi ya. Jadi fi butlani dzalika wa tanzihillahi ta'ala anhu, di dalam membatalkan itu atau menolak itu, dan juga di dalam mensucikan Allah dari hal-hal itu ya, jismiyah tadi dan juga jihad tadi ya. Ini kan ucapan dari Ibnul Jauzi Pak. Kamu mungkin nanti mengutip dari Hanabilah yang mengisbat jihadul ulu misalnya. Ya namanya ulama berbeda pendapat, gimana lagi? Ya. Ya, memang kenyataannya begitu kok. Makanya di sini ada nasihatnya ya. Sebetulnya nggak terlalu penting juga kita terlalu mendalami masalah ini gitu ya. Cuma kalau memang kompeten ya nggak apa-apa ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kalau versi Abul Faraj Ibnul Jauzi yang direportase oleh Ibnu Hajar al-Haytami, Imam Ahmad itu tidak pernah bicara tentang Allah itu jihad, bahkan menolak itu. Penisbatan kepada beliau itu adalah batal. Ya. Man nasaba ilaihi itu adalah kidbun wa buhtanun waftira'un alaihi ya. Fa'lam dzalika fa innahu muhimmun, maka kamu harus tahu hal itu atau ketahuilah hal itu karena sesungguhnya itu penting ya. Nah di sini lalu ada Pak yang head to head dengan Ibnu Taimiyah. Wa iyyaka an tasgha ila ma fi kutub Ibnu Taimiyah wa tilmidihi Ibnu Qayyim al-Jauzi wa ghairihima mimman ittakhadha ilahahu hawahu
wa adallahu, enggak usah dibaca ya. Yang penting di sini intinya adalah hati-hati dengan kitabnya Ibnu Taimiyah dan kitabnya muridnya. Di mana itu keliru. Sudah begitu aja ya. Nggak usah kita terlalu tajam menerjemahkan. Skip. Kemudian masuk kepada tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkaitan dengan kitab Al-Ghunyahnya. Kemudian ini adalah kelanjutan dari fatwanya tadi itu ya. Kemudian ketika ditanya itu ya, ketika mewanti-wanti tentang kitabnya Ibnu Taimiyah, makanya saya sandingkan Pak pembahasannya. Makanya saya kaitkan tadi lazimul qaul laisa biqaulin, lazimul madhab laisa bimadhabin, antara Al-Alusi yang membela Ibnu Taimiyah dengan cara itu, dan juga ketika ada ulama yang membela Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, seperti qaula Syekhuna ya, kata Az-Zahabi itu lazimul madhabin laisa bimadhabin ya. Karena Ibnu Hajar Al-Haytami juga di sini mensandingkan dua hal itu. Ya, jadi saya beribrah ke sini ya. Wa iyyaka an taghtarra. Ya, dan hati-hati jangan sampai kamu tertipu. Hati-hati ya, jangan sampai kamu tertipu. Aidon begitu juga ya. Jadi ini wanti-wanti ya. Bima waqa'a fil Ghunyah, dengan apa-apa yang ada di dalam kitab Al-Ghunyah li Imamil Arifin wa Qutbil Islam wal Muslimin Al-Ustadz Abdul Qadir Al-Jailani. Fa innahu dassahu alaihi fiha man sayantakimullahu minhu wa illa fahuwa bari'un min dzalika. Dassa itu apa Pak? Dassa itu adalah dipalsukan ya. Jadi di sini hati-hati dengan apa yang ada di dalam kitab Al-Ghunyah itu, yang dikenal sebagai karya dari Imam Al-Arifin ya, Imamul Arifin ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dipanggil Ustadz di sini. Jadi dulu itu memanggil Ustadz itu kemuliaan sekali Pak ya. Kemudian perhatikan ini paling poinnya. Fa innahu, maka sesungguhnya, dassahu. Dassa itu memasukkan ya, atau menyelundupkan ya. Hu, kepada hal-hal yang jelek-jelek tadi itu ya. Yang jihad, yang hal-hal yang tidak mungkin berasal dari Syekh Abdul Qadir ya. Alaihi, atas nama Syekh Abdul Qadir ya. Jadi begitu mengembalikan domirnya. Fiha, di dalam kitab Ghunyah itu. Siapa yang memalsukan? Siapa yang menyelusupkan? Man, orang-orang sayantakimullahu, di mana Allah akan membuat perhitungan dengannya ya, atau membalak lah ya, atau mengadab dia ya, minhu, darinya, membuat perhitungan ya. Kemudian wa illa, masih ada kemungkinan wa illa, apabila tidak, wa illa ya, saya membacanya begitu ya. Fahuwa bari'un, maka bagaimanapun Syekh Abdul Qadir Jailani itu jauh min dzalika, dari ya tadi itu yang sifat-sifat yang isbatul jihad itu ya, isbatul jismi dan sebagainya ya. Jadi ini Ibnu Hajar Al-Haytami ini menjelaskan bahwa ada beberapa kemungkinan. Hati-hati dengan kitab itu. Kitab itu ada palsu-palsunya gitu ya. Ada susupan-susupannya gitu ya. Ya kalau tidak, ya kalau misalnya tidak disusup, karena ada riwayat-riwayat lain yang Syekh Abdul Qadir Jailani rujuk, tapi saya tidak baca detail lah, cukup sampai segini-segini saja ya. Sebagai informasi ya, setidaknya ini bisa kamu baca sendiri dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Kemudian kita lanjutkan, wa kaifa turawwaju alaihi hadhil mas'alatul wahiyatu ma'a tadallu'ihi minal kitabi was sunnati wa fiqhi syafi'iyyati wal hanabilati hatta kana yufti alal madhabaini. Kalau kita bahasa Indonesia kan ya, bagaimana bisa hal-hal yang buruk seperti ini disebar atau tersebar atas nama seseorang ya, yang maksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana Syekh Abdul Qadir Jailani itu ma'a tadallu'ihi, tafa'ulnya, bersama dengan terpenuhnya ya, tadallu itu terpenuhi ya, atau luasnya lah, gampangnya alim lah ya, bersama dengan penguasaannya yang luas ya, minal kitabi was sunnati, berupa kitab dan sunnah ya. Bahkan juga dalam fikih madhab Syafi'i dan juga fikih madhab Hambali, sampai-sampai kana yufti alal madhabaini ya, katanya beliau ini awalnya Syafi'i kemudian pindah ke Hambali, tapi di dua madhab itu beliau sampai mencapai level mufti. Masa iya gitu loh. Pemahaman seaneh itu bisa kita terima itu berasal dari orang selevel ini. Gampangnya begitu ya. Ini tidak memuji kewaliannya sampai di sini ya. Tapi keilmuannya ya, kewaliannya lain pujiannya ya.
Jadi begitu. Ya mungkin ada yang baca kitab yang lain tidak begini atau yang membanding-bandingkan. Jangan-jangan Ibnu Taimiyah kitabnya yang narasinya berlebihan juga dipalsukan. Ya wallahu alam Pak. Kalau misalnya ada yang bertanggung jawab, ada yang mereportase itu ulama yang kalibernya mirip, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang menurut saya mah nggak boleh begitu. Sepanjang saya bicara nggak ada yang menurut saya bacakan datanya. Ketika misalnya mencurigai kalau jangan-jangan itu bukan tulisannya Syekh Abdul Qadir Jailani, di sini yang menegaskan adalah iyakah antartar, hati-hati jangan sampai tertipu dengan kitab Ghunyahnya Imam Al-Ustadz Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Di annahu dassahu, ya, dassahu fihi alaihi, ya, fiha alaihi. Karena ada ya semacam desa kamu carilah. Mungkin kamu tidak percaya dengan cara saya memaknainya ya. Ini saya baca simpel-simpel saja. Itu ada penyelundupan lah di situ ya. Kemudian Ibnu Hajar tidak percaya kalau sampai akidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sekonyol itu. Ya. Yang pertama itu tidak mungkin akidahnya Imam Ahmad. Dipertegas bahwa yang menisbatkan jihad kepada Imam Ahmad. Jadi kalau Salafi Wahabi mengatakan Allah di arah atas lalu mengklaim sebagai pengikut akidahnya Imam Ahmad, ya kalau kita bacakan data ini selesai masalah. Oh, kamu berarti masuk kepada jahalatul mansubun, orang-orang bodoh yang menisbatkan ilal Imam Ahmad minal jihad wal jismiyah. Ya walaupun tidak mujassim tapi setidaknya i'tiqadul jihad masuk kepada ini. Iya kan, bukan saya yang bilang. Inilah akidah, tidak boleh kita yang bilang. Insya Allah nanti saya juga kalau sempat akan membahas tentang bagaimana dinamikanya perdebatan tentang kok ada ulama Asy'ariyah, bahkan termasuk yang ulama topnya As-Sanusi itu takfiri kepada al-muqallid, di mana muqallid itu awamul muslimin, kan kira-kira begitu ya. Ya namanya juga baca kitab Pak, yang penting ada datanya. Kalaupun kamu berbeda dengan kitab yang seimbang itu nggak apa-apa. Allahumma dina ahdas